Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Today. Kita ke informasi masa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Masa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan masa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Masa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara yang ada di desa, ada 5 desa. Sebenarnya kan Palengan Laok, Panaan, terus Angsana, Karangan Dudung, Banyu Pelek. Hingga Senin petang, masa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ya, berbagai persoalan pemilu 2024 terus terjadi hingga ujung rekapitulasi penghitungan suara KPU. Dari mulai dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah hingga form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang di aplikasi Sirekap. Kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Hal ini terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan TPS 11, TPS 14, TPS 8, dan di Nias Selatan Lahusa, TPS 1, serta Selatan Idanau Tawe, Hilimbowo, TPS 1. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat, padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Sementara itu, dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah. Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Today. Kita ke informasi Kepala Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Ifadul Ahmad Irfandi, divonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terdakwa terbukti menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah kepada Kades Tarik Sidoarjo, Ifadul Ahmad Irfandi. Terdakwa terbukti bersalah menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran bersama sejumlah ibu-ibu pada 4 Januari lalu. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 bulan, namun terdakwa tidak menjalani kurungan atau penjara. Terdakwa baru akan dimasuk ke penjara apabila dalam masa percobaan 10 bulan melakukan perbuatan pidana lainnya. Kita akan pelajari dulu lebih lanjut. Ini sama dipikir-pikir gitu berarti ya?
Kalau tiket enggak, karena soalnya kalau di norma aturannya pasca putusan pengadilan itu memang masuk di gelar pembahasannya kan. Sebelumnya, Ifanul Ahmad Irfandi membagikan kartu sehat menghadirkan sejumlah ibu rumah tangga. Kegiatan itu ternyata disisipi kampanye terselubung mendukung paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melapor. Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang mengamuk ini saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya 0. Sementara itu seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya 0. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6 dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.